Oke, buat ini ada pertanyaan apa nih yang bisa kita diskusikan? Masalah karir, Hmm? aku kan lulusan SMA jurusan IPS. Oke, Masuk industri kan, industri di pabrik paling jadi operator produksi atau quality control. Sedangkan aku belum punya pengalaman PKL atau magang. Itu gimana ya, Kak? Supaya mudah, supaya oke, cara aku milih karirnya. oke. Jadi aku jelasin dulu ya. Jadi tingkat pendidikan apapun itu memang sebenarnya punya potensi untuk masuk ke dunia kerja. Apalagi di Indonesia yang ibaratnya sebagian besar itu malah background pendidikannya apa, ya kan? Kemudian kerja jadi apa itu biasa gitu. Kalau kita ngomongin tingkat pendidikan SMA dan SMK sederajat gitu ya, itu memang, nah, ada sedikit perbedaan. SMA itu dia akan lebih dipersiapkan untuk ke jenjang selanjutnya. SMK lebih dipersiapkan ke vokasi, jadi kayak kan langsung kerja kayak gitu. Tapi apakah nggak bisa anak SMK lanjut kuliah? Bisa. Atau sebaliknya, apakah nggak bisa anak SMA buat kerja? Bisa. Nah, sekarang begini, kalau kamu mau masuk ke dunia kerja, masuklah ke dunia kerja itu dengan adanya alasan gitu. Alasannya itu dua. Apa? Satu, kamu itu memang kamu pengen kerja, bukan karena paksaan, bukan untuk mengisi waktu luang atau iseng-iseng, bener-bener kamu pengen. Yang kedua, kamu punya kemampuannya, gitu. Pengen dan kemampuan. Kadang ada yang ngerasa bahwa kayak tingkat pendidikan SMA sederajat itu info lowongan kerjanya cuma sedikit ya dibandingkan anak kuliahan. Malah kebalik menurutku. Menurutku nih, loker-loker untuk SMA sederajat itu lebih banyak daripada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Nah, yang penting kamu tahu nanti gimana cara nemuin lokernya dan gimana cara ngirim lamarannya. Apa yang harus kamu lakukan nih sebagai lulusan SMA untuk tadi mencari karir ke depannya gitu. Boleh tadi misalkan kamu sekarang nih sambil tetap ngelamar-ngelamar kerja. Tapi kamu harus menyiapkan dulu dokumen pendukung-pendukung yang kamu punya gitu. Kamu punya CV misalkan. Nah, di CV ini tonjolkan beberapa kemampuan di situ. Kemampuan apa sih yang harus ditonjolkan? Kan anak SMK kan jelas tuh ada praktek-prakteknya. SMA kan nggak ada praktek-prakteknya. Oh, belum tentu. Kayak gitu. Skill itu ada yang namanya skill spesialis. Jadi cuman orang jurusan tertentu yang bisa itu. Ada yang namanya skill generalis. Jadi ibaratnya skill ini tuh bisa dipelajari sebenarnya dari jurusan-jurusan yang lain kayak gitu. Misalkan skill apa? Satu, komunikasi gitu. Komunikasi itu skill umum. Kamu anak SMA, IPA, IPS, jurusan bahasa, jurusan seni, jurusan olahraga, SMK, MA dan setara yang lain gitu. Kemampuan komunikasi itu merupakan skill. Jadi di CV kamu harus bilang bahwa saya memiliki kemampuan komunikasi. Ya mungkin tidak dengan menyebut langsung kayak tadi gitu misalkan. Kamu nggak dengan menyebut saya memiliki kemampuan komunikasi gitu juga nggak. Kalau mau menyampaikan itu juga boleh. Tapi ya di dalamnya tuh kamu menonjolkan apa? Oh ini loh selama periode saya sekolah SMA, saya mengikuti juga berbagai misalkan perlombaan. Barangkali dari lomba itu kamu bisa menonjolkan bahwa di lomba ini banyak ngomongnya loh, banyak presentasinya loh gitu. Yang kedua mungkin dari tugas-tugas kelompok, proyek-proyek gitu, atau mungkin kamu punya karya ilmiah. Tonjolin, selain nonjolin dari karya ilmiahnya, kamu nonjolin bahwa ini tuh banyak ngomongnya loh. Gitu, memberikan aku kesempatan untuk melatih kemampuan komunikasi loh itu. Yang nomor tiga mungkin dari apa? Misalkan dari ya tadi ya tugas udah ini dari organisasi tadi ya misalkan ya kayak gitu kan. Terus yang selanjutnya adalah dari aktivitas kamu di luar sekolah gitu. Misalkan organisasi tapi di luar Karang Taruna atau organisasi apa di kampung, organisasi apa secara online gitu. Tonjolin karena kemampuan komunikasi itu di dunia kerja ya. Orang jago komunikasi di banyak bidang tuh bermanfaat gitu. Paham ya? Oke, gitu ya. Jadi kemampuan komunikasi itu berguna kalau kamu mau kerja jadi apapun. Gitu. Jadi ini kemampuan komunikasi itu bisa kamu tonjolin gitu. Lalu kemampuan apa nih yang secara umum kamu bisa tonjolin? Tadi kan komunikasi. Yang kedua,
berkaitan dengan komunikasi ya itu mungkin bahasa asing. Barangkali kamu bisa bahasa Inggris gitu. Banyak lowongan kerja yang orangnya jago bahasa Inggris, mungkin jago bahasa Inggrisnya nggak harus yang selancar itu gitu. Level SMA bisa lancar bagus banget gitu. Tapi kalau bisa basic gitu, ya kenapa enggak gitu. Kamu bisa nonjolin dari sisi bahasa itu. Atau itu kan dari sisi komunikasi dan bahasa, ya kan? Lalu apalagi yang bisa kamu tonjolin misalkan dari sisi kebayang nggak? Dari sisi administrasi, kemampuan administrasi gitu. Memang kemampuan administrasi hanya buat jadi admin? Menurutku enggak ya gitu. Kegiatan di SMA SMK juga kamu di SMA khususnya ya karena kamu itu juga kamu harus menonjolkan bahwa kamu punya kemampuan administrasi yang baik. Misalkan dari tugas-tugas yang harus diketik, yang harus diinput, yang harus diolah di Excel dulu, administrasi dan lain-lain. Tonjolin di situ kamu minimal jago Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint. Jangan hanya disebut Word, Excel, PowerPoint. Tapi misalkan di situ pada saat kamu menjabarkan pengalaman proyekmu atau apamu, kamu tulis saja gitu. Membuat laporan ini menggunakan Microsoft Word gitu. Jadi jelas gitu. Melakukan penginputan dan pengolahan data di Microsoft Excel gitu. Ada kalimat-kalimat begitu gitu. Menyajikan hasil pengolahan data menggunakan Microsoft PowerPoint gitu. Kalimat-kalimat yang menyebutkan tadi hal-hal semacam tadi ngapain dengan Word, Excel, PowerPoint mungkin bisa disisipkan di penjabaran-penjabaran pengalamanmu di CV kayak gitu. Jadi nanti di bagian skill kan kalau di CV-mu mungkin kan ada bagian skill juga ya. Nanti kita bahas di sesi kedua gitu ya. Di bagian skill yang ada di CV gitu itu juga bisa kamu masukkan tadi. Kamu punya skill apa ya tadi gitu. Lebih dari sekedar misalkan Word, Excel atau PowerPoint gitu. Kamu di situ jabarin misalkan kamu nulis Microsoft Excel dalam kurung fungsi if, VLOOKUP, HLOOKUP, pivot table, data entry gitu-gitu. Lebih dari sekedar nyebut gitu. Paham ya? Kayak gitu. Itu yang bisa kamu lakukan. Apalagi kalau di luar kamu punya kursus, ya kan? Gitu. Kursus apa tadi? Kursus komunikasi, kursus bahasa asing, kursus administrasi mungkin yang online bisa dari mana-mana, Revoyo, MySkill dan teman-temannya gitu. Bilang kalau kamu pernah jadi ada menu namanya nanti misalkan pengalaman pendidikan, ada pendidikan formal, misalkan di SMA sini pendidikan non formal di saat tadi lembaga kursusnya tadi gitu. Pelatihan Microsoft Office. Poin materinya apa aja disebut ini gitu. Gitu. Kalaupun di pelatihan itu kamu cuma fokus nih misalkan di Microsoft Office, sampaikan ngapain aja di situ gitu. Poin-poinnya gitu. Pengenalan Microsoft Office, memahami ini di Word, membuat ini di Word, di Excel, PowerPoint ini poin-poinnya. Jadi kegambar di kita. Itu akan lebih menarik gitu. Ya daripada sekedar nyebut aja gitu. Ini dari sisi keterampilan-keterampilan umum ya, yang tadi yang berkaitan dengan komunikasi, bahasa asing atau administrasi kayak gitu. Apalagi yang bisa di kamu masukkan. Kita sekarang ada di era digital, berarti terkait dengan sosial media gitu. Nggak ada anak zaman sekarang yang mungkin nggak tahu cara pakai Canva mungkin, CapCut, cara bikin konten-konten di sosial media. Nggak mungkin orang nggak punya sosial media gitu. Jadi di situ misalkan kamu bisa nonjolin bahwa kamu tahu misalkan konten planning sosial media atau manajemen sosial media, administrasi sosial media yang kamu tonjolin gitu. Mungkin sejauh ini kamu menggunakan sosial media nggak cuma sekedar punya, tapi ternyata kamu pernah jualan online di sosial mediamu gitu. Tonjolin aja nggak apa-apa bahwa kamu emang pernah dan bisa gitu. Berarti kalau kita punya sosial media tapi sekedar punya nggak atau malah kita nggak aktif, berarti kita rugi dong. Kalau dibandingkan dengan orang yang menggunakan sosmed ya rugi. Nanti ke depan sosial media saranku jangan ditinggalkan, jangan dilepaskan. Selama kita masih pengen di dunia profesional, aku nyaranin banget ya, karena aku orang sosmed banget gitu, orang sosmed, gitu. Aku aktif secara online juga. Jadi kamu harus aktif di sosial media biar orang bisa gampang nemuin sosmedmu. Tapi sosmedmu ini nggak cuma isinya cuma tentang entertainment aja, hiburan. Atau tentang hal-hal kesenanganmu dengan teman-temanmu itu juga boleh sih, karena itu menunjukkan kemampuan berinteraksi ya, sosialisasi, teamwork gitu.
Tapi mungkin kamu ada konten yang bisa kamu buat, nggak harus yang ribet-ribet, yang bisa kamu posting rutin. Nanti misalkan ada orang nyasar di Instagrammu, mungkin di bagian feed kamu posting soal ya kamu lagi main atau apapun lah, postingan apapun itu. Nah, nanti mungkin nanti di bagian Reels kamu bikin video-video pendek, ilmu-ilmu yang kamu pelajari dari tadi pendidikan sebelumnya. Entah itu yang formal atau non formal. Kalau ada, aku pernah belajar detail soal Excel. Aku bikin tips Excel gitu. Shortcut ini gitu. Saya diposting gitu. Jadi ada gitu. Jadi orang jadi percaya, oh ini dia memang bisa ini itu. Bikin konten kan pasti harus nyiapin konten. Artinya kamu juga belajar lagi gitu kan. Gitu. Jadi malah makin inget kayak gitu. Nah, nanti dengan itu semua kamu udah bisa tonjolkan karena ini kan skill-skill yang sifatnya tuh umum. Yang ibaratnya tuh ya semua anak SMA kayaknya menyadari ini gitu. Bisa menonjolkan dari sisi situ dari kegiatan SMA-nya gitu kan. Gitu. Itu juga boleh. Atau mungkin skill yang lain lagi misalkan yang berkaitan dengan apa? Mungkin kamu pernah ada um, kerjaan sampingan gitu. Misalkan selama kamu menempuh pendidikan SMA-mu kayak gitu. Kau pernah jadi jangan jangan mikir gini, kerjaan sampingan jangan mikir ini cuma kecil-kecilan kok, ini cuma iseng-isengan, ini cuma bantuin saudara, bantuin orang tua. Ini hasilnya nggak seberapa. Jangan mikir gitu dulu gitu. Kamu harus pede. Memang semua yang besar itu memang berawal dari yang kecil gitu. Jadi kamu harus pede dari sisi situnya gitu. Apa sih kamu mungkin, aku pernah loh jualan online di IG ku, aku pernah jualan di ini jadi reseller di sini situ gitu. Aku pernah jualan di Shopee, di TikTok gitu-gitu. Aku pernah ada bisnis ini, aku pernah jualan lewat WA, ya nggak apa-apa gitu. Itu malah kamu punya skill yang bisa ditonjolkan lagi, sales dan marketing misalkan kayak gitu. Walaupun level-level lokal kecil, tapi kamu punya skill itu, punya basic itu, ya kan? Itu juga bisa ditonjolkan di CV-mu. Lalu apa lagi? Nah, yang terakhir menurutku adalah skill-skill yang kamu kembangkan sendiri, bener-bener di luar yang tadi aku sebut. Biasanya kamu pelajarin sendiri di luar, karena kamu punya hobi atau kecintaan tertentu, gitu. Nah, itu coba dicek. Nah, itu adalah skill-skill yang sebenarnya bisa kamu susun di CV. Nanti setelah kamu merasa bahwa yang saya bisa cuma ini kok di CV sejauh ini, ya udah gunakan itu untuk lamar kerja beserta dokumen-dokumen pendukung yang lain. Nanti setiap harinya sambil kamu sibuk lamar kerja, kamu kan di sini udah ada nih. Aku pengen kerja kalau nggak jadi ini. Nah, kan pasti ada kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan tuh untuk jadi itu. Nah, sambil kamu lamar kerja, kamu setiap hari harus melatih itu, gitu. Oh, aku pengen jadi ini, jadi admin di sini-sini. Oh, admin berarti jago admin. Oke, aku coba sih lebih dalam soal Word. Sejauh ini aku ngomong jago Word, tapi sebenarnya aku cuma bisa input-input doang, gitu. Coba cari di mana misalkan di YouTube gitu, tips dan trik di Word gitu. Kamu harus bisa di situ, gitu, gitu kan. Atau Excel aku sejauh ini aku Excel ya cuma input-input data sederhana, penjumlahan, pengurangan, coba gitu. Excel yang lebih jago lagi, melebihi rata-rata. Sampai orang nggak percaya kalau kamu dalam tanda kutip cuma lulusan SMA, gitu. Aku di dunia kerja, aku pernah ketemu orang yang anak lulusan SMA jauh lebih jago daripada anak kuliah untuk beberapa hal tadi. Admin ini gitu. Lalu skill apa lagi yang bisa kamu kembangkan? Mengetik cepat gitu. Mengetik cepat itu beneran loh, itu dilatih gitu. Bener-bener kalau kamu ngetik, jadi ngetik cepat itu rata-rata kan kalau mau nanti ada ininya ya. Oh, ada websitenya lah nanti aku kasih gitu. Latihan ngetik cepat itu rata-rata itu disebut normal itu 60 kata per menit gitu. Kalau kamu ngetik masih ngelihat keyboard nggak bakal segitu. Bener-bener kamu harus lihat ke layar. Kalau kamu ngelihat ke layar gini, nggak bisa kamu nggak latihan. Harus terbiasa ngetik bener-bener gini. Gitu. Gitu. Kalau perlu nanti hasil ngetiknya tadi, kamu capture, kan pasti nanti aku kasih websitenya. Aku pernah share di YouTubeku juga. Hasilnya kamu capture, kamu taruh di Word, jadiin satu sama CV. Itu malah jadi portofoliomu juga. Nih saya hasil ngetik cepat saya segini. Gitu. Oh itu nilai plus juga itu jelas. Kayak gitu. Oke. Kenapa aku nyuruh ini semua kamu lakukan? Karena loker yang ada di dalam kepalamu harusnya nggak cuma yang tadi kamu bilang operator produksi gitu. Nggak cuma itu. Loker pasti ada banyak. Yang sifatnya administratif kamu juga bisa. Yang sales and marketing mungkin juga bisa. Yang operasional kayak operator produksi juga bisa.
gitu. Nah kan karena lokernya ada banyak gitu. Ya, kamu kumpulin aja semua kemampuan kamu di lampiran kamu. Urusan nanti kamu misalkan daftar ke pabrik akhirnya gara-gara lihat itu akhirnya diarahin ke admin ya nggak apa-apa. Kayak begitu. Karena kamu nonjolin dengan baik gitu ya. Nah, itu adalah gambaran umum terkait dengan skill-skill yang bisa kamu tingkatkan. Ya, mulai dari komunikasi, bahasa asing, ya kan? Kemudian berkaitan dengan administrasi, ya kan? Terus berkaitan dengan apa lagi tadi? Ini mengetik cepat misalkan, gitu. Terus yang berkaitan dengan sales dan marketing yang mungkin atau kegiatan yang kamu lakukan di luar gitu. Masih banyak hal-hal yang bisa kamu eksplorasi lagi. Dan itu harus ditulis secara PD di CV. Pada prinsipnya mau itu CV atau nanti interview sama aja. Kalau kamu nggak pede dengan dirimu sendiri, gimana kita pede sama kamu? Gitu aja sih. Oke ya, itu. Itu secara umum itu jawaban dari pertanyaanmu. Nah, kamu ada pertanyaan lain nggak? Boleh banget. Terkait CV atau Boleh soal CV atau apapun itu yang secara umum aja dulu tapi. Atau selain CV sejauh ini, kamu punya tantangan apa gitu? masalah loker. Loker kan Mm-mm. saya kan udah isi job street, LinkedIn, tapi selalu lamar tiap hari, tapi nggak pernah ada yang tembus, Kak. Apakah gara-gara emang belum punya pengalaman kerja, atau saya salah cara ngisinya gitu, Pak? Hmm, oke. Nah, aku jelasin dulu ya kayak gitu. Jadi pada saat kita ngelamar kerja di suatu sumber, yang harus kita lakukan adalah satu, kita harus bener cara bikinnya. Bikin CV-nya dan dokumen pendukung. Yang kedua, bener cara pakainya. Cara pakai CV ini berkaitan dengan cara pakai. Misalnya CV ini kalau aku kirim via email tuh yang bener gimana sih cara pakai email. Nah, CV ini kalau aku pakai lewat tadi ya, Jobstreet dan lain-lain itu gimana cara benernya gitu. Anggap aja CV-mu ini udah bener ya gitu. Nanti kita bahas di sesi tanya jawab. Nah, kamu bener gimana cara biar misalkan tadi pakai Jobstreet biar panggilannya itu banyak gitu. Nomor satu adalah kamu ngelamar kerja rutin tiap hari. Karena ibaratnya kamu nggak tahu loker yang cocok buat kamu nongolnya kapan gitu. Sehari pun juga jangan cuma dicek pagi. Barangkali nanti siang nggak kamu cek, sore atau malam kamu cek lagi. Barangkali pada saat kamu tinggal ada loker baru yang nambah gitu. Jadi lamar tiap hari. Yang kedua, lamar dalam jumlah banyak. Yang artinya di dalam kepala kita isinya jangan cuma satu profesi gitu. Kamu misalkan tadi pakai job street, lokernya ada banyak. Kamu sampai ngincernya cuma operator produksi aja gitu. Akhirnya mengabaikan loker admin, mengabaikan loker staff ini itu, mengabaikan bahkan dalam tanda kutip magang mungkin yang dekat rumah. Karena banyak orang yang magang dengan baik gitu kan. Gara-gara bagus diangkat gitu. Jadi kok karyawan kontrak gitu. Jadi mengabaikan yang itu. Terus lagi gitu. Atau kalau nggak ada ide, cari di Google dulu gitu. Atau kamu tahu chat GPT, cari di chat GPT gitu. Tulis aja kayak pekerjaan yang cocok untuk lulusan SMA gitu. 20 pekerjaan untuk lulusan SMA. Kamu baca satu-satu. Mana yang kira-kira bisa kamu kejar gitu. Bahkan kalau misalkan tadi kamu ngincar misalkan admin gitu ya. Kamu kan punya banyak sumber. Jadi nyari loker admin itu ya di Jobstreet. Mungkin nanti di job portal lain, apa lewat website perusahaan dari grup lokerku. Jadi langsung di banyak sumber. Bayangkan kalau sekarang pekerjaan yang kamu pengen ada banyak, lokernya juga banyak sumber. Banyak kali banyak jadinya banyak tiap hari. Nah itu coba dijaga konsisten setiap hari. Jangan sampai hari ini kamu ngirim lamaran banyak, besok dikit, besok enggak. Gitu. Enggak konsisten begitu. Nanti susah. Tapi aku udah ngelakuin itu kayaknya. Tapi kok kurang optimal. Nah, kamu punya akun LinkedIn nggak? Barangkali kamu main LinkedIn dengan baik. Di sana cari HRD-HRD yang ada di LinkedIn. Kayak gitu. Sudah, Kak, aku punya akun LinkedIn, udah berkoneksi sama 500 orang lebih, sama HRD-HRD juga, udah upload LinkedIn, tapi postingan LinkedIn, tapi nggak pernah ada panggilan tes atau apa. Oh, oke. Terus sejauh ini yang kamu rasain gimana soal LinkedIn itu? LinkedIn. Pertama bisa komunikasi langsung sama HRD.
Terus kamu Nah, pernah kita baru mm-mm. Pernah ngelamar via LinkedIn nggak? pernah beberapa kali, sering malah, Oh ya, sering banget. dibales nggak? Satu dua doang Kak, kebanyakan nggak. Kayak gitu. Gampang, gampang nggak nyari HRD di LinkedIn di mana kantornya itu, perusahaannya itu nggak jauh dari rumahmu. Susah karena di daerah saya kan kabupaten kecil Kak, jadi Mm-mm. agak susah. Paling bisanya ke luar kota, Keluar satu kota. jam sampai ya baru bisa, baru banyak terkoneksi sama HRD HRD. Oke. Kalau kamu sudah melakukan itu, tinggal lakuin lagi dan abis ini aku kasih tips dan triknya gitu. Caranya yang secara praktek ya gitu. Dan itu udah bener ya, konsisten. Perbanyak koneksi HR-mu. Makin banyak koneksi HR-mu gitu, kebanyakan HR, temennya HR. Jadi barangkali kamu connect sama HR ini, lokernya nggak kamu butuhin. Tapi kalau dia punya teman HR, bikin postingan dan dia nge-like postingannya, nanti mungkin akan nyalur ke arah kamu gitu. Jadi kamu akan lihat postingan dari temennya temenmu atau temennya temennya temenmu gitu. Itu bisa, oke? Gitu. Karena di LinkedIn ada tingkatannya gitu. Dan itu amat sangat bagus dalam arti gini, kamu udah aktif, akunmu udah di atas 500 dan mohon maaf kamu lulusan SMA. Anak-anak lulusan kuliah aja main LinkedIn aja masih kayak begitu kadang itu aku temuin itu. Ini cara mudah bagus. Tinggal coba nanti ya di sesi kedua aku kontrol lagi gitu. Tinggal itu dimainin dengan baik, terus kamu nyari secara konsisten. Caranya gini, begitu kamu selesai ngirim lamaran kerja, lihat loker dulu deh. Begitu lihat loker, pastikan asli dan masih berlaku dan kamu pengen ngelamar di situ. Setelah dilamar, kamu rekap. Kamu punya Excel misalkan. Tanggal 1 aku ngelamar di PTA, posisi admin. Lokernya dari LinkedIn, ngirimnya via email, keterangan, baru ngirim per tanggal sekian gitu. Bikin rekap gitu. Setelah bikin rekap, nama perusahaannya cari di LinkedIn. Jadi kalau ada loker, dicek keaslian, dikirimin lamaran, begitu udah ngirim, kan jadi history itu gitu. Walaupun dipesan keluar misalkan ada di email, tapi nggak, kamu rekap di Excel. Ini aku habis ngirim ini loh. Habis itu nama perusahaannya kamu cari di LinkedIn, cari kalau ada official LinkedIn-nya di follow aja, diikuti gitu. Barangkali dari LinkedIn-nya suka ada loker yang rutin diposting atau dari LinkedIn sebenarnya kamu nyari di Google website perusahaannya nggak ketemu, tapi dari LinkedIn ketemu ada website perusahaannya, kunjungi. Barangkali di websitenya ada loker atau ada cara untuk nanyain loker. Kalau nggak ada loker tapi ada cara, ada email di situ, kirim email permohonan informasi. Perkenalkan nama saya ini, saya merupakan lulusan SMA dan saya sedang mencari kesempatan untuk bekerja di perusahaan ini, di mana saya bisa memperoleh informasi terbaru terkait dengan loker yang sedang tersedia. Gitu. Kirimin email, mau dibalas atau enggak masalah. Karena di situ di depanmu ada email, jangan dicuekin. Kayak gitu. Gitu ya. Gitu. Itu bisa. Nanti bisa tuh direkap lagi di PT ini, menanyakan soal ini. Rekap. Dah. Habis difilter di LinkedIn bagian perusahaannya, kamu filter bagian orang yang kerja di sana. Cari HRD. Kayak gitu. Gitu. Jadi baru nanti lamar. Jadi main LinkedIn itu nanti ya sambil aku kasih videoku lah. Ada 5 cara nemuin loker dari LinkedIn gitu. Dan itu kamu harus bisa lakukan semuanya. Kayak gitu. Nah dengan lakuin tadi secara konsisten, yakin nanti pasti akan ada yang panen. Kayak begitu. Tinggal nunggu waktunya aja. Terus barangkali kamu juga nyari kerja di daerah sekitarmu. Jadi kan ini kan yang kamu incar gak cuma daerah jauh nih. Mungkin daerah dekat juga ada yang kamu incar. Nah, loker daerah dekat, daerah tertentu itu punya tips dan trik sendiri. Oke. Unik. Barangkali lokernya tuh nggak nyebar di LinkedIn, di Jobstreet misalkan. Kenapa? Karena mungkin yang posting loker, ngapain aku posting ini di LinkedIn, nyebar seluruh Indonesia. Orang kerjaannya juga di sini, aku cuma nyari orang sini. Bayangin, loker-loker lokal di daerahmu, kabupaten kotamu itu nyebarnya lewat mana gitu. Mungkin diposting di snaker kayak, mungkin di dinding kantor pos kayak, mungkin dipasang banner atau spanduk di depan pabriknya kayak gitu. Pagi-pagi sambil mungkin kalau deket tempatmu ada sambil jogging olahraga pagi gitu kan, ngelewatin beberapa pabrik, liatin tuh barangkali ada tulisan dibutuhkan karyawan lowongan pekerjaan. Nah itu jelas asli di depan perusahaannya gitu. Itu bisa dilakukan juga kayak gitu. Atau barangkali kamu nggak tahu nih, di sekitar rumahmu, di sekitar kotamu sendiri mungkin kadang ada bangunan-bangunan yang nggak ada, oh,
Kayak ini PT ini gitu, cuma bentuknya kayak gudang gitu, tahu nggak sih, yang ditutup-tutup gitu kan. Tapi aktivitas ada aja nih, truk masuk keluar masuk, kan kamu nggak tahu itu apa kan. Nah, coba cari lokernya pakai Google Maps. Jadi buka Maps, di zoom 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 in sampai ke ketinggian tertentu kan, kadang ada lokasi, nunjuk lokasi. Nah, itu cara nemuin nama PT itu. Oh, ini namanya PT ini ternyata, atau CV ini. Nah, cari itu di Google, ada nggak websitenya atau di IG-nya. Ah, ada kontaknya kan, email ke sana gitu. Karena banyak sekali orang yang ibaratnya dia tinggal di kota itu, tapi sebenarnya dia nggak paham loh di kota itu tuh ada perusahaan apa aja gitu. Iya Kak, kadang tuh aku lihat kayak ada truk bawa ini, kardus-kardus bawa apa, keluar masuk ini kayak gudang aja gitu. Tapi kamu nggak tahu itu apa karena nggak ada labelnya di luar gitu. Nah itu temukan pakai Google Maps tuh, nyari loker dari langit namanya, aku nyebutnya gitu. Zoom in, zoom out gitu. Sepanjang jalan raya di tempatmu aja di zoom in, terus geser petanya. Nama PT apa ya di sini ya kayak gitu. Ini kalau mau yang di PT-PT kayak gitu, bisa nggak bisa? Nah itu adalah banyak cara yang bisa kamu lakukan untuk nemuin loker tingkat SMA. Aku pernah bikin beberapa kali Zoom sama orang yang kayak begini, loker tingkat SMA gitu. Caranya begitu. Oke? Mungkin di sini masih ada pertanyaan lagi nggak yang pengen kamu tanyakan? Oke, biasa masalah sinyal kayak gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi nggak yang pengen kamu diskusiin? Kalau masalah Kak, Mm-mm, kalau misalnya lewat seperti portal Jobstreet, Kak, Jobstreet atau email atau link, kita kan berarti nggak bikin CV satu aja, Kak, buat satu posisi. Kan pasti beda-beda. mm-mm, Itu harus benar-benar disesuaikan, Kak. Misalnya kita mau ngelamar mm-mm. loker admin, berarti CV-nya khusus CV buat admin. Ya, aku Kalau jawab ya. misalnya mau operator, Mm-mm. Jadi gini, orang itu bener ya bahwa CV harus isi CV harus sesuai dengan loker. Kualifikasi yang ditulis di CV harus sesuai dengan loker, itu betul. Tapi banyak orang caranya adalah CV ngikutin loker. Begitu ngelamar kerja A, CV-nya ini. Lokernya ganti, CV-nya buru-buru diedit gitu. Ini capek nanti. Nanti satu loker, satu CV terus gini. Kehabisan waktu. Kalau main job street tuh misalkan. Main job street itu gimana sih? Sebenarnya job street udah ngajarin kita. Upload satu CV, nyari loker yang cocok, yang bisa kamu lamar dengan satu CV itu. Itu sebenarnya kamu harus paham itu. Jadi bener isi CV itu harus sesuai loker, itu betul kualifikasinya. Tapi prakteknya jangan CV ngikutin loker. Kalau CV ngikutin loker, ganti loker, CV harus diedit. Tapi dibalik prakteknya. Loker ngikutin CV. CV ini cocok untuk lamar apa? Admin. Ya udah, cari loker admin di job street sampai nggak ada yang bisa kamu lamar. Habis itu apakah langsung ganti CV? Ya jangan. Buka LinkedIn, pakai CV ini. Habis itu buka website perusahaan, pakai CV ini. Jadi CV-mu nggak kebanyakan diubah, ubah cara prakteknya gitu. Itu akan lebih cepat, efektif gitu. Misalkan aku nyuruh kamu, Din, ini ada setumpuk piring, tolong dicuci ya. Contoh. Terus ini aku ada buah apel, tolong dibelah jadi dua. Kira-kira lebih cepat mana? buat Piring apa? ini dicuci di sampai selesai dulu, baru apel dipotong-potong, atau dibalik deh, apel dipotong-potong, baru ini dicuci, atau kamu nyuci satu piring, taruh, cuci tangan, ngambil apel potong satu, taruh, piring satu lagi dicuci, taruh, apel dipotong satu, taruh gitu. Lebih cepat salah satu diselesain dulu, apa ganti-ganti kayak tadi? Cara ngerjainnya. Salah satu Selesaiin salah diselesain. satu. Iya, gitu. Gunanya nyelesain salah satu tuh apa? Biar efektif tadi, gitu. Kalau belum apa udah diedit, edit gitu. Nanti capek, kelelahan. Kamu kehabisan waktu hanya untuk edit CV. Apalagi dalam tanda kutip, kamu masih junior, pengalaman kerjanya masih dikit. Kalau ada yang nggak relevan, kamu jadi admin sama operator produksi. Bedanya apa coba di pengalamanmu? Cuma dikit, sepele, ya nggak? Daripada ngedit cuma kayak satu dua kata, kenapa nggak semua infonya ditulis aja?
Karena kalau masih junior, apalagi masih lulusan SMA, aku yakin deh CV-nya tuh nggak bakalan penuh. Maksudnya nggak bakalan yang bener-bener yang penuh banget gitu loh, gitu. CV boleh 1 sampai 2 3 halaman lah. Tapi paling 2 halaman itu pun juga bisa nggak yang penuh-penuh amat. Mending tulis semua. Ini buat operator juga cocok. Ini buat admin juga cocok. Gitu. Dengan cara dijabarin tadi. Karena memang dari pendidikan dan pengalamanmu sebelumnya memang tidak dedikasi untuk jadi admin atau untuk jadi operator. Jadi ditulis semua aman kan jadinya. Nggak kehabisan waktu buat edit-edit tadi loh. Gitu. Nanti kalau kamu udah punya banyak pengalaman nih, banyak gitu. Kamu udah punya katakan 5 pengalaman kerja, 4 jadi sales, 1 jadi admin. Terus kamu ngelamar kerja buat jadi sales. Oh, ya udah, ini yang jadi admin dihapus. Boleh. Karena kamu mau fokus sama yang ini. Nah, sekarang, wah ini nggak relevan, kamu hapus. Ini nggak relevan, kamu hapus. Emang pengalamanmu sebanyak apa sekarang? Gitu loh. Gak ada. Malah CV-mu kosongan jadinya. Gitu. Itu yang akhirnya 2 hal yang kadang salah tangkap di situ. Malah CV ngikutin loker atau yang sebaliknya. Kayak tadi. Ini nggak relevan, nggak ditulis. Akhirnya CV-mu kosongan. Begitu aku terima, ini orang pernah apa? Gitu. Hanya karena tadi salah menangkap kalimat tadi. Gitu. Gitu ya. Oke ya. Gitu. Nah itu jangan sampai kayak gitu. Jadi harus bener. Caranya begitu. Oke? Oke. Ada hal lain lagi gak yang mau pengen kamu diskusiin? Hmm, udah sih Kak kalau misalnya masalah karir Oke. segitu aja. Itu dulu. Mungkin lebih ke situ. Oke, lebih ke CV ya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi detail ya, kayak gitu.